Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, kami merupakan Botano Latte by PT Ruang Alam Indonesia. Sebelumnya kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai produk kami bernama Botano Latte dengan tagline tradisi sehat rasa kekinian. Bisa di next. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari tim kami, yaitu ada Nadira Laili Tariska dengan NRP akhir 010, Muhammad Hilmi Faiz dengan NRP akhir 012, Najwa Aryono dengan NRP akhir 039, Sausa Nurul Fajriya dengan NRP akhir 044, serta Asti Galinda dengan NRP akhir 059. Next. Baik, perkenalkan produk kami yaitu Botano Latte yang merupakan produk latte berbahan dasar jamu yaitu kencur. Bisa di next terlebih dahulu. Baik, Botano Latte sendiri merupakan perpaduan antara kencur dan juga dengan susu dan creamer yang akhirnya menciptakan sebuah perpaduan unik antara tradisi dan juga modernisasi dengan cita rasa yang creamy dan juga lembut yang akhirnya menciptakan sensasi baru dari menikmati rasa jamu yang lebih enak, lebih creamy, lebih berkhasiat dan juga meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan peradangan dan juga dapat dinikmati dari berbagai kalangan usia. Yang mana jamu ini sendiri merupakan jamu berbasis kencur yang ditambah dengan susu yang gurih dan juga creamy serta manis yang akhirnya menciptakan minuman yang lebih trendy dan juga lebih sehat untuk dikonsumsi. Bisa di next. Oke, Botana Latte ini memiliki misi untuk menghidupkan kembali warisan jamu tradisional Indonesia melalui inovasi minuman kekinian yang sehat, nikmat, dan estetik guna mendukung gaya hidup modern generasi muda sekarang ini. Next. Oke, ini adalah 4 porsi analisis kami yang dimulai dari change, yaitu faktor yang eksternal yang mempengaruhi pasar dan konsumennya itu adalah politika legal, regulasi BPOM, dan izin edar minuman herbal, serta kampanye pemerintah tentang gerakan minuman jamu. Lalu ekonomik di daya beli mahasiswa cenderung terbatas, dan harganya tuh harus kompetitif tapi tetap menguntungkan. Sosial kultur, tren hidup sehat, kesadaran lokal pride, dan kebangkitan kembali budaya jamu di kalangan Gen Z. Yang terakhir dari change ini adalah teknologi yang pemanfaatan e-commerce, media sosial Instagram dan TikTok, dan digital payment guna mempercepat distribusi dan promosi. Yang kedua adalah customer, memahami segmentasi perilaku, kebutuhan, dan keinginan pelanggan. Em, di segmentasi itu pelanggannya itu mahasiswa dan pekerja muda di usia 18 sampai 30 tahun di Surabaya, terutama sekitaran ITS. Behaviorsnya itu yang menyukai minuman siap saji, visual menarik, dan gaya hidup yang sehat. Needs-nya itu minuman yang sehat, praktis, tidak pahit, dan bisa dikonsumsi kapan saja. Wants-nya di minuman estetik yang bisa diposting di sosial media dengan harga terjangkau dan kekinian. Next. Yang selanjutnya adalah kompetitor. Analisis ini menganalisis pesaing berdasarkan produk, strategi, dan posisi di pasar. Yaitu ada winner, yaitu brand kopi kekinian, lalu ada losers, produk jamu tradisional tanpa inovasi bentuk atau rasa yang masih dianggap jadul oleh Gen Z, lalu emerging, minuman herbal modern lain seperti sari jahe, kunyit, dan asam dan kunyit asam yang kekinian. Namun belum banyak yang fokus pada jamu kencur dalam bentuk latte. Yang terakhir adalah company, yaitu analisis kekuatan dan kelemahan internal melalui pendekatan SWOT. Strength-nya, produk inovatif ini tuh yang tadi menyatukan jamu dengan latte yang rasanya kekinian, terus kemasannya estetik, brandnya juga lokal dari mahasiswa ITS. Weakness-nya, brand awareness ini masih rendah dan keterbatasan distribusi di awal distribusi. Opportunities-nya itu tren minuman sehat estetik, dan digitalisasi pemasaran, komunitas kampus yang kuat. Threats-nya adalah kompetitor besar bisa meniru konsep dan perubahan secara pasar yang sangat cepat. Next.
Oke, konsumsi jamu di Indonesia itu eh, datanya itu menunjukkan ada 49,5% orang Indonesia yang masih menggunakan jamu, dengan 4,5% diantaranya menggunakan jamu setiap hari. Nah, 61,3% dari orang Indonesia itu tercatat biasa menggunakan obat tradisional termasuk jamu. Next. Nah, untuk mau kopi atau teh, yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat saat ini adalah kopi dan teh. Untuk mengakses minuman kopi favorit, cukup mudah aksesnya melalui kopi siap minum yang dijual di minimarket dan supermarket, kopi takeaway dari convenience store, atau beli kopi di warung ataupun mengunjungi outlet kedai kopi ternama. Lalu untuk konsumsi teh manis di kalangan anak muda ini termasuk yang sangat tinggi dikonsumsi, terutama pada Gen Z. Dalam data yang dirilis oleh Jakpart, disebutkan bahwa hampir separuh dari responden Gen Z di tanah air mengonsumsi minuman manis termasuk teh sebanyak 1 sampai 3 kali per harinya. Next. Nah, berikut merupakan tabel minuman manis yang paling banyak dikonsumsi oleh Gen Z di Indonesia, termasuk teh manis dan kopi manis. Next. Kencur itu apa sih? Kencur merupakan tanaman herbal yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean. Rimpangnya berukuran kecil dan memiliki aroma khas yang kuat. Kencur sering digunakan sebagai bumbu masakan, terutama dalam masakan tradisional Indonesia, serta sebagai bahan utama dalam jamu. Kencur memiliki beberapa khasiat, antara lain meredakan batuk dan sakit tenggorokan, belum mengatasi masuk angin dan mual, menambah nafsu makan, dan meningkatkan stamina tubuh. Next. Nah, produksi kencur di Indonesia ini termasuk yang tinggi, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat, lalu disusul oleh Lampung dan Kalimantan Selatan serta Jawa Timur. Berikut merupakan data pertumbuhan produksi kencur dari tahun 2021 hingga tahun 2023 menurut BPS. Next. Dari Botano Latte. Yang pertama itu ada kompetitor existing yang ada dua kompetitor, yaitu Sido muncul sebagai merek jamu instan dengan kekuatan jangkauan pasar yang luas, mereknya sudah terpercaya, serta konsumen yang pasti dan sudah tinggi. Lalu kelemahannya adalah kurangnya mengikuti tren, serta target pasar yang cenderung pada usia tua, yaitu di umur 40 lebih untuk mengkonsumsinya. Yang kedua itu adanya STMJ atau pedagang kaki lima, dengan kekuatan itu harganya terjangkau dan konsumennya sudah pasti. Lalu kelemahannya itu tidak praktis karena harus diminum di tempat dan juga tidak movable karena harus ditaruh di dalam gelas biasa dan juga labelnya masih sangat tradisional sehingga kurang cocok untuk pasar Gen Z. Lalu Botano Latte menawarkan solusi untuk menghadapi persaingan pasar ini, yaitu menawarkan sajian yang ready to drink sehingga Botano Latte ini minuman yang praktis dan memberikan rasa dan kesan yang modern serta kekinian, serta bisa didistribusi secara offline dan online sehingga dapat menyesuaikan pasar yang ada. Lalu di sini ada bisnis model canvas yang dimiliki oleh Botano Latte. Dan berikutnya adalah rencana anggaran biaya dari botol latte. Yang pertama itu ada belanja botol kemasan, yaitu 300.000, biaya open booth 400.000, biaya bahan baku latte 700.000, biaya bahan baku jamu 400.000, dan juga biaya kerjasama dengan penjual jamu sebesar 200.000. Sehingga total biaya awal yang diperlukan oleh Botano Latte adalah 2.200.000. Untuk analisis visibilitas keuangan, tujuan dan asumsi dasar dari analisis visibilitas keuangan ini digunakan untuk melakukan evaluasi kelayakan Botano Latte yang diproduksi oleh Ruang Alam dengan asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah eh, harga jual per botol itu 15.000 dengan biaya variabel per botol itu 9.000. Lalu biaya tetap bulanan itu 200.000 untuk melakukan kerjasama dengan penjual jamu tradisional. Lalu ada investasi awal di peralatan itu 2 juta rupiah. Lalu untuk tingkat diskonto atau recruit return itu adalah 12%.
Dan produksi di bulan pertama hingga ke-12 itu dimulai dengan 70 botol dan naik 10 botol per bulannya. Lalu untuk total produksi bulan 1 sampai 12 yaitu tahap analisis kami adalah 1.800 per tahun dengan periode analisis 12 bulan. Baik, pada proyeksi laba bersih Botanolate sendiri dengan total setahun 12 bulan itu sendiri memiliki total laba bersih sebesar 6.600.000 dengan total pendapatan diproduksi 70 botol pada bulan pertama dan naik 10 botol setiap bulannya. Dan dari hal tersebut, maka estimasi total laba bersihnya ketika ditotal dari bulan 1 sampai dengan bulan ke-12 akan mencapai 6.600.000. Berikut merupakan NPV dari Botanolate sendiri, yang dimana rumus NPV sendiri dapat diketahui dari situ. Lalu next. Nah, cash flow bulanan kami itu di bulan pertama ada di 220.000, terus bulan kedua 290.000, dan seterusnya sampai di bulan 12 yaitu 880.000, dengan per bulan itu ditemui 1% untuk cash flow-nya. Next. Lalu berikut merupakan payback period kami. Yang pertama di bulan pertama itu laba bersihnya di 220.000 dengan kumulatif 220.000, dan di bulan ke-6 diketahui yaitu laba bersihnya 520.000 dan kumulatifnya di 2.220.000. Dengan investasi awal 2 juta, dapat dilihat bahwa pada bulan ke-6 itu investasi awal sudah terbayar sehingga payback period selama 0,5 tahun. Next. Lalu berikut merupakan average accounting return, yang dimana itu rumusnya sendiri adalah rata-rata laba bersih per investasi awal, maka 6.600.000 tersebut dibagi dengan 12 bulan, lalu dibagi lagi dengan 2 juta, yaitu ketemunya di 27,5%. Next. Ini merupakan yang terakhir, yaitu profitability index, yang dimana NPV plus investasi awal, yaitu di 4.171.340 rupiah ditambah dengan 2 juta, ketemunya di 6.171.340 rupiah. Maka PI-nya dapat diketahui adalah 6 juta tersebut dibagi dengan 2 juta, yaitu 3,9. Maka kesimpulannya dari aspek laba bersih hasilnya di 6.600.000 dengan kelayakan yang oke gitu. Terus NPV-nya di 4.171.340 rupiah, payback periodnya 0,5 tahun, lalu AAR-nya di 27,5%, IRR-nya di 23,8%, dan PI-nya di 3,09. Yang dimana proyek Botanolate ini tuh sangat layak dan untuk dijalankan berdasarkan analisis stabilitas keuangan dari semua indikator memenuhi standar. Berikutnya adalah rekomendasi yang dapat kami berikan agar bisnis Botanolate ini dapat berlanjut. Yang pertama itu adalah melakukan produksi dalam skala kecil hingga menengah dengan fokus pada efisiensi. Yang kedua itu menggunakan dana surplus untuk menambah peralatan produksi, mempercantik kemasan, atau melakukan promosi. Lalu yang ketiga itu berfokus pada branding dan distribusi pemasaran sehingga produk Botanolate ini dapat mendapatkan pasar yang tepat sasaran. Yang keempat itu adalah melakukan penambahan varian rasa atau menambah ukuran produk sehingga dapat meningkatkan average order value. Yang kelima itu adalah mempertahankan biaya yang murah.
tapi menaikkan volume dengan strategi pre-order reseller dan online campaign. Lalu berikut adalah social business model canvas dari produk Botano Latte. Nah, berikut merupakan rencana kampanye dari Botano Latte sendiri. Kami memilih tema minum jamu nggak harus tua. Hal ini mengenalkan Botano Latte sebagai minuman sehat yang kekinian, berbasis jamu yang memiliki rasa creamy dan modern di lingkungan kampus. Kampanye ini direncanakan untuk berlangsung selama 30 hari, termasuk pada kegiatan soft launching dan pengenalan produk Botano Latte. Kampanye ini dilakukan di area kampus, terutama di dalam kampus ITS dan beberapa area lain seperti taman, area sekitar kos, dan beberapa tempat terbuka di kawasan kampus. Next. Nah, berikut merupakan beberapa strategi dari kami menunjang aktivitas online dan aktivitas offline, di mana aktivitas offline ini kami menyediakan booth sederhana, eh, serta promo teman kampus, by to get one, serta kami menyediakan poster dan pamflet yang ditempel di papan mading, kantin, kos, dan warung dekat kampus. Lalu untuk aktivitas online-nya, Baik, berikut merupakan RAB kampanye pemasaran Botano Latte yang ada dari kami, yaitu pada RAB sendiri kami akan mencetak sebuah banner berjumlah satu banner dengan estimasi biaya 50.000 dan akan kami pakai pada beberapa kampanye ke depannya, yang mana selanjutnya ada stiker bonus pembelian yaitu berjumlah 100 stiker per pembelian, yang mana setiap konsumen nanti akan mendapatkan stiker tersebut dengan total estimasi biaya sebesar 100.000 per stick 100.000 per 100 stiker. Lalu pada pencetakan poster sendiri terdapat 100 poster dengan diskon dan hadiah yaitu 50 botol yang dikali dengan rata-rata diskon yaitu sebesar 2.000 serta transportasi logistik sebesar 100.000 dengan total estimasi kampanye sebesar 400.000. Baik. Pada selanjutnya terdapat indikator dari kesuksesan dari Botano Latte itu sendiri, yaitu pada kampanye Botano Latte sendiri kami menargetkan sebuah awareness berupa engagement 200 lebih dari reach Instagram, serta pada engagementnya sendiri ada 10 lebih peserta yang mendapatkan giveaway. Serta pada penjualan sendiri, kami menargetkan 50 sampai dengan 70 botol selama per bulan dengan repeat buyer sebesar 20%, dengan pembeli itu sendiri kembali kepada pembelian minggu berikutnya. Serta pertambahan produksi yaitu sebesar 10 botol per bulannya dengan metode periode analisis sebesar 12 bulan. Bisa di next. Dari kampanye-kampanye yang sudah ada dan sudah kami buat, kami menciptakan sebuah rekomendasi kampanye pada bisnis ini, yaitu yang pertama fokus pada interaksi langsung dan juga konten yang lebih organik dan juga relatable dengan konsumen, yang mana pengembangannya seperti memberikan awareness tentang manfaat dari konsumsi secara real life seperti minum Botano Latte sambil skripsian atau minum sehat saat nugas malam ataupun juga teman sarapan sehat, yang mana engagement kita sendiri berfokus pada wilayah-wilayah kampus ITS yang mana bisa dibilang terkadang masih suka begadang sehingga memiliki gaya hidup yang terkadang kurang sehat. Yang kedua yaitu melibatkan konsumen dalam pembuatan konten, seperti membuat konten kontes, lalu juga challenge dan lain-lain. Serta pada sesi serta kami membuat
sesi behind the latte di Instagram Reels ataupun juga TikTok dengan menceritakan di balik Botano Latte itu sendiri seperti dari petani kencurnya sampai dengan proses produksinya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menciptakan koneksi yang emosional dan juga lebih organik pada konsumen serta memperkuat value proposition dari Botano Latte itu sendiri sebagai suatu produk yang sehat, melokal dan juga lebih kekinian. Bisa di next. Baik, pada rekomendasi kedua, kami mendorong pembeli awal untuk menyebarkan informasi lewat Instagram Story, yang mana terdapat challenge-challenge, lalu juga memberikan insentif langsung seperti diskon 10% dan juga bonus stiker yang sudah dijelaskan. Agar apa? Agar mereka bisa menyebarkan lebih luas Botano Latte di dalam Instagram Story mereka saat mengonsumsinya. Ya, yang selanjutnya kami menambahkan QR code pada botol kemasan kami sendiri untuk menuju template Instagram Story kami yang lebih interaktif dan menciptakan engagement yang lebih besar kepada konsumen. Yang kemudian kami dari story-story tersebut menciptakan highlight Instagram khusus dari rekan-rekan yang mentestimoni produk-produk kami melalui story mahasiswa dan review-review sederhana yang mana tujuannya adalah menciptakan word of mouth yang lebih organik bagi para konsumen dan juga lebih memperkuat social proof dan juga kepercayaan publik terhadap brand Botano Latte yang tergolong masih sangat baru. Bisa di next. Serta rekomendasi terakhir yaitu tentang manfaat word of mouth, terutama pada teman kampus sebagai suatu reseller yang informal dengan bentuk seperti campus buddy yang mana memiliki skema bagi hasil 2.000 per botol yang terjual dengan target minimal 10 botol per pekan untuk mendapatkan sebuah badge spesial dari reseller tersebut dan reseller tersebut sendiri akan mendapatkan reward per bulan yang mana kami mendukung reseller tersebut juga berupa konten promosi siap pakai, katalog harga dan juga update varian secara rutin. Dan yang kedua yaitu selain dari bentuk program Campus Buddy sendiri, kami menciptakan pelatihan singkat menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, yang mana agar mereka itu lebih reseller tersebut lebih paham tentang value dari Botano Latte itu sendiri dan juga menciptakan ekosistem yang baik antara bisnis Botano Latte sampai dengan konsumen. Dengan tujuannya yaitu menciptakan jaringan distribusi yang grassroots yang mana berasal dari word of mouth juga, yang hemat biaya juga, sekaligus membangun loyalitas dan rasa memiliki atau SOB di kalangan konsumen awal. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga kesempatannya. Botano Latte sendiri adalah sebuah perjalanan dari naturalisasi. Oleh karena itu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.